ini uang donasi kemana nih ya gitu kan. Dan ketika aktivis-aktivisan ini balik ya ke Indonesia, itu semakin dikecam. Ini kalian ngapain sih, mau jalan-jalan doang gitu kan, pakai nama-nama apa kemanusiaan, pakai nama Palestina, pakai nama ini ya. Wajar ketika orang mulai mempertanyakan hal itu, karena yang dilakukan oleh aktivis-aktivisan ini ya memang nggak ada apa-apanya, nggak mempengaruhi apapun terkait perang Israel dan Palestina, tidak membantu apapun ya. Melihat ya bagaimana Palestina pun tidak peduli sama kita. Contohnya ketika beberapa tahun lalu kita adalah pejabat kita menolak atlet ya Israel berlaga gitu kan. Kita ke depan sudah harus melihat bahwa kegiatan aktivis-aktivisan ini sama sekali tidak ada gunanya ya. Yang ada malah membuat terjadi perpecahan di masyarakat. Perang Israel dan Palestina memasuki babak baru ya. Perang Palestina dan Israel dihentikan. Terjadi gencatan senjata ya. Di mana gencatan senjata ini tentu ya disambut secara sukacita baik oleh warga negara Israel maupun warga negara Palestina ya. Mereka ya, rakyat Israel dan Palestina tentu tidak menginginkan perang ya. Tentu inginkan perdamaian dan kedamaian. Jadi jangan sampai ada yang berpikiran bahwa wah rakyat Israel senang dengan perang, nggak ada. Atau sebaliknya, rakyat Palestina senang dengan perang, nggak ada. Nggak ada manusia manapun di dunia ini yang senang akan perang, gitu kan. Nah, terjadi gencatan senjata ini tidak bisa lepas dari peran seorang presiden yang bernama Donald Trump ya. Beliau adalah orang yang punya kekuatan, yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan di kancah internasional, yang suaranya didengar oleh negara-negara lain, termasuk didengar oleh Israel maupun Palestina. Ya, kita sudah melihat ya beberapa pihak, beberapa negara, beberapa pemimpin yang meminta ya agar supaya Palestina dan Israel berdamai atau melakukan gencatan senjata, itu tidak dianggap ya, tidak didengar, sehingga perang antara Israel maupun Palestina terus berlanjut. Kalau nggak Palestina yang menyerang duluan, ya Israel yang menyerang duluan, ya begitu aja. Nah, ini membuktikan bahwa yang bisa menghentikan perang ya itu adalah seorang pemimpin atau pimpinan yang punya kekuatan besar di dunia. Yang bisa menghentikan perang adalah orang yang memiliki kekuasaan. Yang bisa menghentikan perang adalah negara yang kuat di dunia. Dan suka tidak suka, suaranya Amerika, suaranya Donald Trump itu adalah suara yang didengar oleh negara-negara lain. Jadi sekali lagi, perang atau perang Palestina dan Israel ini terjadi gencatan senjata itu 100% atas inisiatif dan peran dari Donald Trump. Itu harus kita akui, dan Rusia pun mengakui hal itu. Dari pelajaran ini atau dari hal ini kita memetik pelajaran bahwa ternyata yang dilakukan di kita itu adalah sebuah hal yang sia-sia. Kenapa? Karena perjuangan yang dilakukan di kita ya oleh para aktivis-aktivisan, baik aktivis Israel
ya, aktivis-aktivisan Israel maupun aktivis-aktivisan Palestina itu sama sekali tidak, ya, bisa menghentikan perang, ya, tidak bisa membuat dua negara ini melakukan gencatan senjata. Yang ada, ya, malah membuat kericuhan, membuat terjadi adu domba antar anak bangsa. Yang satu pro Israel, yang satu pro Palestina. Ada juga pihak-pihak lain yang mempermasalahkan, ngapain sih, ya, kalian ini berantem untuk membela Israel, untuk membela Palestina. Mereka juga nggak peduli sama kalian, ya. Itu fakta yang terjadi. Karena apa yang dilakukan oleh aktivis-aktivisan Israel maupun aktivis-aktivisan Palestina, ya, itu tidak mempengaruhi dan tidak akan pernah didengar oleh Palestina maupun Israel, ya. Yang ada hanya membuat kerusakan, membuat kericuhan di negara ini, ya. Kita bisa lihat, ya, di TV, ya, perdebatan antara pro Israel, pro Palestina, saling serang, saling ini, yang nonton akhirnya saling pro dan saling kontra, lanjut ke media sosial, bahkan lanjut ke lapangan. Ada tempat-tempat usaha, ya, didatengin, di sweeping, ya, mengatasnamakan Palestina gitu kan, pembela Palestina. Yang ada malah akhirnya merusak ladang tempat mencari nafkah anak bangsa gitu. Nah, ini yang terjadi. Bahkan, ya, saya baca gitu kan, kayak yang aktivis-aktivisan Palestina, ya, naik kapal berangkat. Saya baca tuh komen-komennya. Itu komen-komennya negatif, ya. Ini mau ngapain sih katanya gitu kan, sok-sokan kayak dianggap aja. Ini uang donasi kemana nih, ya, gitu kan. Dan ketika aktivis-aktivisan ini balik, ya, ke Indonesia, itu semakin dikecam. Ini kalian ngapain sih, mau jalan-jalan doang gitu kan, pakai nama-nama kemanusiaan, pakai nama Palestina, pakai nama ini, ya, tapi hasilnya nggak ada. Ya, wajar ketika orang mulai mempertanyakan hal itu, karena yang dilakukan oleh aktivis-aktivisan ini ya memang nggak ada apa-apanya, nggak mempengaruhi apapun terkait perang Israel dan Palestina, tidak membantu apapun, ya. Yang ada ya hanya makin memperuncing perdebatan di negara ini, ya, pro Israel, pro Palestina gitu kan. Sedangkan Israel dan Palestina ya begitu terus gitu, nggak ada perubahan. Bahkan Israel tidak peduli ada aktivis-aktivisan Israel di Indonesia, tidak peduli ada aktivis-aktivisan Palestina di Indonesia gitu kan. Mereka dengan cara mereka sendiri, ya. Dan kita sudah pernah melihat, ya, bagaimana Palestina pun tidak peduli sama kita. Contohnya ketika beberapa tahun lalu adalah pejabat kita menolak atlet, ya, Israel berlaga gitu kan, untuk sebuah kejuaraan. Apa yang terjadi gitu kan? Akhirnya kita dikecam oleh masyarakat internasional, dan yang kita bela, ya, si Palestina yang kita bela tuh tidak membela kita juga gitu. Mereka malah bilang harusnya jangan gitu kan, ngapain gitu mereka bilang. Karena mereka sendiri, Israel dan Palestina sendiri, itu dalam urusan olahraga itu bekerja sama, ya. Bahkan ada pelatih sebuah cabang olahraga, itu pelatih orang Israel itu menjadi pelatih di Palestina gitu. Nah, kitanya yang akhirnya saling gontok-gontokan. Nah, kembali lagi dari hal itu, ya, kita ke depan sudah harus melihat bahwa kegiatan aktivis-aktivisan ini sama sekali tidak ada gunanya, ya. Yang ada malah membuat
terjadi perpecahan di masyarakat. Sama sekali nggak ada gunanya. Ya, yang bisa menghentikan perang itu hanyalah negara yang dianggap oleh negara-negara lain di internasional, negara kuat. Dan kita harus terima bahwa saat ini negara kuat itu ya Amerika. Bahkan Rusia pun mengakui bahwa peran dari Amerika dalam menghentikan perang Israel dan Palestina, dan bukan hanya Israel dan Palestina. Donald Trump itu berhasil menghentikan 7 perang di berbagai negara, ya. Dan tidak bisa selain Donald Trump atau Amerika yang bisa menghentikan perang di antar negara. Nah, ini pelajaran bagi kita, ya, bahwa yang bisa menghentikan itu ya hanya negara adik kuasa, pemimpin adik kuasa, ya. Nggak bisa, suara kita tuh nggak didengar apapun. Apalagi kita bukan membicarakan perdamaian, ya. Kita harus akui aktivis-aktivisan di Indonesia itu bukan menyerukan perdamaian, tapi malah terus ya, menggesek perbedaan dan kebencian, ya. Yang pro Palestina terus menyebarkan informasi negatif ke Israel agar supaya Israel dibenci, gitu kan. Begitupun sebaliknya, pro Israel terus menyebarkan informasi agar supaya masyarakat membenci Palestina. Jadi bukan perdamaian yang dilakukan oleh aktivisan kita, tapi yang ada malah memperuncing kemarahan, memperuncing perbedaan, ya. Jadi nggak ada yang namanya untuk perdamaian, nggak ada. Yang ada menyalahkan salah satu pihak. Kalau nggak pro Israel menyalahkan Palestina, pro Palestina menyalahkan Israel, ya. Kan itu yang terjadi sekarang. Nah, bahkan ya Donald Trump itu sempat digadang-gadangkan akan menerima Nobel perdamaian. Ketika Nobel perdamaian itu tidak jatuh ke Donald Trump, itu Presiden Rusia dan beberapa pihak itu mempertanyakan, karena Nobel perdamaian itu ya secara fakta ya itu harusnya jatuh ke Donald Trump, ya. Karena Donald Trump berhasil ya, menghentikan 7 perang di dunia, berhasil ya membuat gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Tapi ya itu, seperti kata Donald Trump, mereka akan memilih orang yang tidak melakukan perdamaian di dunia. Dan memang faktanya begitu gitu. Donald Trump memang tidak dapat Nobel perdamaian. Tapi Donald Trump mendapat pengakuan dunia bahwa beliau adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan 7 perang, yang bisa membuat gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Itu fakta. Dan saat ini Donald Trump lagi mengupayakan agar supaya terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina, ya. Jadi ini pelajaran penting bahwa ke depan kita harus menyadari tidak ada gunanya sama sekali aktivis-aktivisan pro Palestina maupun pro Israel, ya, karena kita bukan negara adik kuasa, apalagi aktivis-aktivisan itu suaranya tidak akan pernah didengar baik oleh Israel maupun Palestina maupun negara-negara lain, ya, yang bisa menghentikan perang di dunia ini, yang bisa membawa perdamaian di dunia ini hanyalah sebuah negara adik kuasa yang memiliki kekuatan yang disegani di dunia, dan itu adalah Amerika Serikat. Suka tidak suka, mau tidak mau, itu kita harus akui, ya. Jadi hentikan ya yang namanya pro-proan Israel, pro-proan Palestina. Kalian bukannya
bukannya membawa perdamaian, tapi kalian hanya membawa permusuhan. Yang permusuhan itu akhirnya terjadi di internal kita, terjadi di masyarakat kita, di mana masyarakat kita saling menyerang, saling membenci hanya karena narasi yang kalian buat. Sama sekali nggak ada gunanya dan hentikanlah. Ya, saya pikir cukup.